Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Religi Seni News. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk turut berdakwah bersama kami. Istana besar di surga dan penghuninya. Menjadi raja atau ratu di dunia merupakan impian semua orang. Tetapi kenikmatan yang dirasakan penghuni surga jauh lebih nikmat daripada kedudukan raja di dunia. Di surga terdapat istana besar dan megah yang terbuat dari emas dan mutiara. Para penghuni surga duduk di atas dipan-dipan bertatakan emas intan permata. Mereka dimuliakan Allah dengan dilayani pemuda yang tetap muda. Piring-piring dari emas dan piala-piala diedarkan untuk mereka. Semua keinginannya terkabul sekedipan mata. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di surga tidak ada pohon melainkan batangnya dari emas." Di dalam musnadnya, Abu Ya'la Al-Mausili meriwayatkan dari Asma bahwa Rasulullah bersabda, "Sang pengendara menempuh perjalanan selama 100 tahun untuk melintasi naungan dahannya." Beliau juga bersabda, 100 orang pengendara bernaung di bawah dahannya. Hamparannya emas, sedangkan buahnya seakan-akan kendi air. Di dunia banyak orang menyukai suara musik sehingga mereka begitu menikmati serta terbuai dengannya. Di saat yang sama mereka biasanya lalai untuk berzikir mengingat Allah Maha Terpuji karena konsentrasinya hanya untuk mendengar musik tersebut. Sedangkan para ahli surga ketika di dunia, mereka tidak menyibukkan dirinya dengan hiburan. Mereka bersabar dalam ketaatan sembari menanti janji Allah. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Di surga terdapat pohon yang batangnya terbuat dari emas dan cabang-cabangnya dari zamrud dan permata. Ketika angin bertiup menerpanya, terdengarlah suara yang sangat merdu. Tidak ada satupun yang dapat menandingi keindahannya." Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kami berkata, wahai Rasulullah, mengapa jika kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lembut, kami menjadi zuhud terhadap kehidupan duniawi, dan kami merasa seperti ahli surga. Akan tetapi jika kami meninggalkanmu maka hati kami menjadi sayang, condongi terhadap keluarga, sibuk dengan urusan anak-anak kami, dan kami menjadi orang yang mengingkari diri kami sendiri." Rasulullah menjawab, "Jika kalian pergi dari sisiku dengan keadaan seperti sekarang ini, maka para malaikat akan menghampiri rumah-rumah kalian. Jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan mendatangkan makhluk yang baru yang melakukan dosa, namun Allah pasti akan mengampuni mereka." Ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, makhluk itu diciptakan dari apa?" Beliau menjawab, "Dari air." Kami bertanya kembali, "Apa bahan bangunan surga?" Beliau menjawab, "Surga dibangun dari batu bata yang terbuat dari perak dan emas, sedangkan pelapurnya adalah minyak misik yang sangat harum. Kerikilnya adalah mutiara dan yakut, dan tanahnya adalah zafaran. Siapa saja yang masuk ke dalamnya, maka ia akan merasa nikmat dan tidak merasa sengsara, akan kekal dan tidak akan mati, pakaiannya tidak rusak, dan keremajaannya tidak luntur." Jangan lupa like, share dan follow untuk ikut berdakwah bersama kami. Terima kasih. Beliau melanjutkan, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu seorang imam yang adil, orang yang berpuasa seperti ketika ia berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membuka pintu-pintu langit bagi itu. Lalu Allah berfirman, "Demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah lewat waktunya." Tirmidzi, Sahih As-Sahihah. Kenikmatan di surga. Bangunan dan taman di surga beserta isinya terbuat dari bahan pilihan logam mulia dan batu mulia. Emas, perak, intan berlian, yakut, misik dan mutiara, serta bahan lain yang tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Sehingga bangunan dan taman di surga berkilauan, sedap dipandang mata. Tidak ada permasalahan sedikit pun di surga karena semuanya sudah tersedia. Pakaian dari sutra tebal dan tipis tidak pernah lusuh serta tetap dalam keadaan baru. Umur laki-laki penghuni surga selalu seperti umur Nabi Isa alaihissalam. Ketika diangkat ke sisinya 33 tahun dan perempuan sebaya dengannya. Walaupun lama sekali tinggal di surga tidak bertambah tua dan tetap muda. Betah tinggal di dalam surga dan tidak ada kekhawatiran akan berakhir, karena Allah Maha Benar di dalam Al-Quran menjanjikan hidup selama-lamanya. Firman Allah Ta'ala, "Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam." Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Quran Surat Maryam 62. Rezeki maknanya anugerah apa saja yang diberikan Allah Maha luas karunia-Nya. Bisa juga diartikan makanan atau minuman yang akan diberikan kepada penduduk surga pada waktu pagi dan petang. Bukan berarti selain kedua waktu tersebut, Allah Maha meluaskan rezeki tidak memberikan rezekinya kepada penghuni surga.
Kapanpun menginginkan makan atau minum, pada saat itu langsung terkabul, tidak perlu menunggu pada waktu pagi atau sore. Dari firman Allah Maha Mulia tersebut, tentunya ada sesuatu yang spesial dianugerahkan olehnya. Penduduk surga merasa sangat beruntung karena terselamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Setiap berjumpa dengan penduduk surga yang lain, pembicaraannya tentang rasa syukurnya karena telah terselamat dari api neraka dan azab Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surat Fatir 35. Kata-kata keselamatan tidak bosan-bosannya diucapkan, karena kenikmatan yang tiada taraf di surga silih berganti dan makin lama semakin nikmat. Demikian gambaran istana surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Semoga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Jangan lupa like, share dan follow untuk ikut berdakwah bersama kami. Terima kasih.